Presiden Prabowo, presiden kita, menghadirkan harapan bangsa tak terlupa. Di tanah subur peternakan meraja, untuk rakyat negeri tercinta di dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Inni wajahtu wajhan lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku hanjapkan wajahku hanya kepada yang membuat langit dan bumi, dengan meninggalkan apa-apa yang tidak mengatasnamakan nama Allah. Ini sholatku, ini pekerjaanku, ini hidupku, ini matiku, hanya untuk Allah, pemelihara pengatur sekalian alam. Mudah-mudahan kami termasuk orang yang bersahadat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tafsir surat An-Nahl ayat 11 dan 12 yang diterapkan di kepresidenan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi jara'a wa jaituna wan nakhila wal anaba wa min kulli sam'amarat. Yumbitu lakum bihi jara'a wa jaituna wan nakhila wal anaba kulli samarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkurun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Wasamsa wal qamar. Wasamsa wal qamar. Wan nujumu musajjaratum bilam ri. Wan nujumu musakhkharatum bi amri. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim.
Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, yaitu zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Jadi buat sahabat Abu Ismail untuk stay terus di live streaming Abu Ismail Akika. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Tafsir surat An-Nahl ayat 11 dan 12 yang diterapkan di kepresidenan. Surat An-Nahl ayat 11 dan 12 dan tafsirnya. Ayat 11 dan 12. 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang pun ditundukkan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Tafsir dan implementasi pada kepemimpinan. 1. Pemahaman konsep kepemimpinan berbasis keberlanjutan. Ayat ini menekankan bahwa Allah menyediakan berbagai hasil bumi untuk kesejahteraan manusia. Pemimpin, khususnya seorang presiden, harus memahami bahwa sumber daya alam adalah amanah yang harus dikelola dengan bijaksana. Implementasi kebijakan agraria, mengoptimalkan hasil bumi, pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan menerapkan teknologi modern yang berkelanjutan. Ketahanan pangan, menciptakan program swasembada pangan yang berfokus pada diversifikasi hasil bumi lokal seperti zaitun, simbol minyak nabati, anggur, kurma, dan produk-produk strategis lainnya. Pengelolaan sumber daya alam, menjaga keberlanjutan alam dengan memprioritaskan konservasi, penghijauan, dan pengelolaan air sebagai sumber kehidupan utama. 2. Mengelola sumber daya waktu dan energi untuk kesejahteraan. Allah menentukan malam, siang, matahari, bulan, dan bintang agar manusia dapat memanfaatkan mereka dengan maksimal. Pemimpin diingatkan untuk mengelola waktu dan sumber daya secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Implementasi efisiensi energi, mendorong penggunaan energi terbarukan, solar, angin, dan air untuk mengurangi keterpaparan energi fosil. Manajemen waktu, menerapkan sistem kerja yang produktif di berbagai institusi pemerintahan dengan efisiensi dan disiplin waktu. Inovasi teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi berbasis astronomi, contoh navigasi energi matahari untuk kemajuan ekonomi. Kepemimpinan yang berorientasi pada pemikiran dan ilmu pengetahuan. Allah menyebut bahwa tanda-tanda kebesarannya dalam alam ini adalah pelajaran bagi mereka yang berpikir dan berilmu. Implementasi, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan agar rakyat memiliki kemampuan memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dan pengembangan, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk riset dan inovasi, terutama di bidang pertanian, energi, dan lingkungan hidup. Kebijakan berbasis data, menggunakan pendekatan ilmiah dan bukti dalam setiap keputusan kebijakan. Refleksi akhlak pemimpin dari ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini juga mengajarkan pemimpin untuk rendah hati, karena segala sesuatu yang ada di alam ini berasal dari Allah dan ditentukan untuk manusia. Implementasi keadilan sosial, dan pemimpin harus memastikan bahwa manfaat dari kekayaan alam didistribusikan secara merata kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Kepedulian lingkungan, menjadikan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama, mengingat kerusakan alam berdampak langsung pada kehidupan manusia. Akhlak kepemimpinan, memimpin dengan rasa syukur, amanah, dan tanggung jawab besar terhadap rakyat dan alam. Surat An-Nahl ayat 11-12 mengandung pesan mendalam tentang keberlanjutan, pemanfaatan sumber daya, dan pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam konteks kepresidenan, ayat ini mengarahkan seorang pemimpin untuk menjalankan pemerintahan yang adil, berkelanjutan, dan berbasis ilmu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.
Ya, itu adalah penjelasan dari tafsir surat An-Nahl ayat 11 dan 12 yang diterapkan di kepresidenan. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tafsir surat An-Nahl ayat 11 dan 12 untuk diterapkan di kehakiman dan kejaksaan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Surat An-Nahl ayat 11 dan 12 dan implementasinya di kehakiman dan kejaksaan. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat 12. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang pun ditundukkan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Dan implementasi di kehakiman dan kejaksaan. Menegakkan keadilan sebagai amanah dari Allah. Tanaman, buah-buahan, dan air hujan yang disebutkan dalam ayat ini mencerminkan prinsip keadilan Allah dalam menyediakan kebutuhan semua makhluk hidup tanpa diskriminasi. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi lembaga kehakiman dan kejaksaan untuk berlaku adil dalam setiap keputusan dan tindakan. Implementasi keadilan universal. Hakim dan jaksa harus mengedepankan keadilan yang tidak berpihak imparsial. Seperti halnya Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk tanpa memandang status atau kedudukan. Pemenuhan hak-hak rakyat. Menerapkan prinsip kesetaraan hukum, di mana setiap individu lepas dari status sosialnya mendapatkan hak yang sama di mata hukum. Keputusan berbasis bukti. Sebagaimana tumbuhan hanya tumbuh dengan penyiraman air yang cukup, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat, bukan asumsi atau tekanan pihak luar. 2. Mengatur waktu dengan bijaksana dalam proses hukum. Ayat ini mengajarkan pentingnya menentukan waktu, malam dan siang, serta sumber daya lainnya, matahari, bulan, bintang, untuk memenuhi tujuan hidup manusia. Dalam konteks hukum, ini berarti manajemen waktu yang efisien dan tepat dalam proses peradilan. Implementasi keadilan yang cepat dan efisien, mencegah adanya kasus-kasus yang berlarut-larut. Justice delayed is justice denied, dengan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi digital, e-court, e-filing, dan e-kejaksaan untuk mempercepat penyelesaian perkara. Transparansi proses. Seperti terangnya cahaya matahari, sistem hukum harus transparan agar masyarakat dapat memahami jalannya proses hukum dan mengurangi potensi penyimpangan. 3. Pengelolaan sumber daya untuk menegakkan hukum. Allah menciptakan alam dan sumber daya untuk kemaslahatan manusia. Demikian pula, lembaga hukum harus mengelola sumber daya manusia, anggaran, dan sistem dengan baik agar dapat menegakkan keadilan secara efektif. Implementasi profesionalisme aparat hukum, melatih hakim, jaksa, dan petugas pengadilan agar kompeten, profesional, dan memiliki integritas. Distribusi sumber daya, menjamin pemerataan akses keadilan, termasuk memperkuat pengadilan di daerah terpencil agar semua masyarakat bisa mendapat layanan hukum. Anggaran yang efisien, mengelola anggaran kejaksaan dan pengadilan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk kepentingan rakyat. 4. Refleksi ilmu pengetahuan dan akhlak dalam penegakan hukum. Ayat ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah memiliki tanda-tanda kebesarannya yang dapat dipahami oleh mereka yang berakal. Dalam lembaga hukum, ini berarti penegakan hukum harus dilakukan dengan pemahaman yang mendalam dan berlandaskan akhlak ya. Implementasi, pemahaman ilmu hukum yang mendalam. Hakim dan jaksa harus memahami hukum tidak hanya secara tekstual, tetapi juga kontekstual, termasuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam setiap keputusan. Penegakan hukum dengan akhlak. Proses peradilan harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan rasa tanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Pendidikan hukum yang holistik, membangun sistem pendidikan hukum yang tidak hanya fokus pada teknis hukum, tetapi juga pada nilai spiritual dan moralitas. 5. Menjadikan hukum sebagai cahaya kehidupan. Allah menciptakan matahari dan bulan sebagai penerang kehidupan manusia.
Dalam konteks hukum, ini berarti bahwa hukum harus menjadi penerang yang membimbing masyarakat menuju kehidupan yang tertib dan adil. Implementasi hukum sebagai instrumen perbaikan, menggunakan hukum untuk mencegah kerusakan, mafsadat, dan memajukan kebaikan, maslahat dalam masyarakat. Pemberantasan korupsi, menjadikan hukum sebagai alat untuk memberantas penyimpangan, terutama di lembaga-lembaga negara, termasuk dalam lembaga kehakiman dan kejaksaan. Kebijakan restoratif, menerapkan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat hukum retributif, tetapi juga memperbaiki pelaku dan memulihkan korban, restorative justice. Kesimpulan, Surat An-Nahl ayat 11-12 memberikan prinsip mendasar untuk lembaga kehakiman dan kejaksaan. Keadilan yang merata, penggunaan waktu yang bijaksana, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta penerapan ilmu dan akhlak dalam penegakan hukum. Lembaga hukum yang memahami dan menerapkan nilai-nilai ini akan mampu menjadi pelindung hak rakyat, penegak keadilan, dan penjaga moralitas bangsa. Ya, itu adalah penjelasan dari tafsir surat An-Nahl ayat 11 dan 12 yang diterapkan di kejaksaan dan kehakiman. Dan untuk selanjutnya, tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kepolisian. Mari kita dengarkan dengan baik dan jelas dari Artificial Intelligence ChatGPT. Tafsir surat An-Nahl ayat 11-12 untuk diterapkan di kepolisian. Ayat 11, Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang pun ditundukkan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Tafsir dan implementasi di kepolisian. 1. Menegakkan keadilan untuk masyarakat. Ayat 11. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah mendistribusikan rezekinya secara adil melalui tanaman, buah-buahan, dan air hujan. Kepolisian dapat mencontoh nilai ini dengan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata. Implementasi pelayanan publik yang setara. Polisi harus memberikan perlindungan dan pelayanan hukum tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang. Penerapan hukum yang berkeadilan. Dalam penanganan kasus, aparat kepolisian harus bekerja berdasarkan fakta dan bukti, bukan tekanan atau kepentingan tertentu. Pencegahan kejahatan secara adil, seperti hal hujan menyuburkan semua tanaman, kepolisian harus memastikan keamanan untuk seluruh masyarakat tanpa memihak kelompok tertentu. 2. Pemanfaatan waktu dan sumber daya untuk keamanan. Ayat ini menekankan pentingnya penggunaan malam dan siang serta sumber daya alam untuk kemaslahatan manusia. Dalam konteks kepolisian, ini berarti memaksimalkan waktu dan sumber daya untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Implementasi patroli waktu nyata, mengatur jadwal patroli secara efektif, baik siang maupun malam, untuk mencegah kejahatan dan meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Manajemen waktu dalam penanganan kasus, memastikan laporan dan penanganan kasus dilakukan secara tepat waktu, sehingga korban mendapatkan keadilan dengan cepat. Penggunaan teknologi, menggunakan teknologi seperti CCTV, drone, dan sistem informasi kepolisian berbasis digital untuk memantau situasi keamanan secara efisien. 3. Kepemimpinan yang melayani. Ayat 11. Allah menunjukkan bahwa segala ciptaannya ditundukkan untuk kepentingan manusia. Dalam konteks kepolisian, ini berarti bahwa kepemimpinan polisi harus melayani dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Implementasi polisi sebagai pelindung. Kepolisian harus menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar penegak hukum yang bersifat kaku. Pendekatan humanis. Dalam menangani kasus atau mengelola ketertiban, polisi perlu mendekati masyarakat dengan empati, dialog, dan pendekatan preventif sambil langkah represif. Transparansi dan akuntabilitas. Seperti terang dan jelasnya matahari di siang hari, tugas kepolisian harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat percaya pada institusi ini. 4. Menggunakan ilmu dan kebijaksanaan dalam tugas. 11.
Ayat ini mengajarkan pentingnya berpikir dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaannya. Polisi harus bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan pemahaman mendalam tentang tugasnya. Implementasi pelatihan berbasis data, meningkatkan kapasitas aparat melalui pelatihan tentang teknologi, forensik, dan manajemen konflik, sehingga mampu menghadapi tantangan modern. Penyelesaian masalah yang bijaksana. Dalam menangani kasus, aparat harus mengutamakan pendekatan yang mencerminkan keadilan dan tidak memprovokasi konflik lebih lanjut. Pendidikan masyarakat, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat melalui program keamanan berbasis komunitas seperti Siskamling atau forum komunikasi polisi dan warga. Berfleksi akhlak dalam pelayanan polisi. Seperti halnya Allah menciptakan alam dengan kebesarannya, tugas kepolisian harus mencerminkan akhlak mulia dalam menjalankan tanggung jawab. Implementasi, integritas aparat. Polisi harus bebas dari korupsi, suap, dan tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat. Keteladanan moral. Polisi sebagai penegak hukum harus menjadi teladan dalam perilaku dan etika, baik di dalam maupun di luar tugas. Pelayanan dengan ikhlas. Setiap tugas yang dilakukan aparat kepolisian harus didasari niat tulus untuk melindungi masyarakat sebagai amanah dari Allah. Kesimpulan, Surat An-Nahl ayat 11-12 memberikan pelajaran penting bagi institusi kepolisian tentang keadilan, manajemen waktu, pelayanan masyarakat, pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan sistem yang berkelanjutan. Implementasi nilai-nilai ini akan menjadikan kepolisian sebagai lembaga yang adil, humanis, dan profesional, serta mampu menjadi pelindung dan pengayom masyarakat sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah. Ya, itu adalah penjelasan dari tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di kepolisian. Dan untuk selanjutnya, tafsir surat An-Nahl yang diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Tafsir surat An-Nahl ayat 11-11 untuk diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat 11. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang pun ditundukkan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Prinsip produktivitas dan pertumbuhan. Ayat ini menggambarkan bagaimana Allah menumbuhkan tanaman dan memberikan buah-buahan dari hujan sebagai rezeki yang melimpah. Dalam konteks perusahaan, ini dapat diartikan bahwa produktivitas dan pertumbuhan harus menjadi fokus utama untuk meningkatkan pendapatan. Implementasi di perusahaan, inovasi produk dan layanan, seperti keberagaman hasil bumi zaitun, kurma anggur, perusahaan harus berinovasi dalam menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Efisiensi proses produksi, mengelola sumber daya, bahan baku, dan teknologi secara efektif agar menghasilkan output yang maksimal dengan biaya minimal. Penanaman ulang modal. Sebagaimana tanaman memerlukan air untuk terus tumbuh, perusahaan perlu menginvestasikan kembali sebagian keuntungan ke dalam riset, pengembangan, atau pemasaran. 2. Pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi dan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia. Perusahaan harus memanfaatkan sumber daya dengan bijaksana agar hasilnya optimal dan berkelanjutan. Implementasi di perusahaan, pengelolaan sumber daya, memastikan penggunaan bahan baku, waktu, dan tenaga kerja secara efisien untuk mengurangi pemborosan. Lanjutan, mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam proses bisnis, seperti menggunakan energi terbarukan atau mendaur ulang limbah produktif. Optimalisasi teknologi, memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti otomatisasi analisis data dan manajemen berbasis AI. 3. Pengelolaan waktu dan kecepatan respons 12.
Ayat ini mengajarkan pentingnya mengelola malam dan siang untuk manfaat manusia. Dalam perusahaan, ini berarti mengatur waktu kerja dengan baik dan merespons perubahan pasar secara cepat. Implementasi di perusahaan, manajemen waktu, menetapkan jadwal kerja terstruktur untuk memaksimalkan produktivitas karyawan. Kecepatan respons pasar, perusahaan harus tanggap terhadap perubahan tren atau kebutuhan konsumen untuk mempertahankan daya saing. Efisiensi operasional, memastikan setiap langkah dalam proses produksi, distribusi, dan layanan pelanggan berjalan cepat tanpa mengorbankan kualitas. 4. Kolaborasi dan sinergi iblis. Ciptaan Allah seperti matahari, bulan, dan bintang bekerja secara harmonis untuk memberikan manfaat bagi manusia. Dalam perusahaan, ini berarti bahwa sinergi antar divisi dan kolaborasi dengan pihak eksternal sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi di perusahaan, kolaborasi internal, mendorong komunikasi yang baik antar divisi untuk menciptakan harmoni dan efisiensi dalam menyelesaikan proyek. Kemitraan strategis, menjalin kerjasama dengan mitra bisnis, pemasok, atau distributor untuk memperluas jangkauan pasar. Teamwork, meningkatkan kerjasama tim dengan membangun budaya kerja yang inklusif dan saling mendukung. 5. Fokus pada pelanggan sebagai sumber pendapatan. Sebagaimana Allah menyediakan buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia, perusahaan juga harus fokus menciptakan nilai yang bermanfaat bagi pelanggan. Implementasi di perusahaan, orientasi pelanggan, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk menghasilkan produk atau layanan yang relevan. Kualitas dan kepuasan, menjamin kualitas produk dan layanan yang dihasilkan agar pelanggan puas dan loyal terhadap perusahaan. Strategi pemasaran yang efektif, menggunakan data pelanggan untuk membuat kampanye pemasaran yang tepat sasaran. 6. Refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Ayat ini mengajarkan manusia untuk berpikir dan memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam konteks bisnis, ini berarti perusahaan harus terus mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya. Implementasi di perusahaan, evaluasi kinerja, melakukan audit dan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional. Pembelajaran berkelanjutan, memberikan pelatihan kepada karyawan agar terus berkembang dan meningkatkan keterampilan mereka. Adaptasi terhadap perubahan, menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan dinamika pasar dan teknologi. 7. Kepemimpinan yang visioner dan inspiratif. Allah menciptakan malam, siang, matahari, bulan, dan bintang sebagai tanda kebesarannya dan untuk memberi manfaat kepada manusia. Pemimpin perusahaan harus mencontoh prinsip ini dengan menjadi sumber inspirasi bagi karyawannya. Implementasi di perusahaan, kepemimpinan visioner. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah perusahaan dan mampu menginspirasi karyawan untuk mencapainya. Keteladanan dalam etika. Pemimpin harus menunjukkan integritas, kejujuran, dan etika kerja yang baik agar menjadi panutan bagi karyawan. Pemberdayaan karyawan, memberikan ruang bagi karyawan untuk berkontribusi dengan ide-ide mereka dan memberikan apresiasi atas hasil kerja yang baik. Surat An-Nahl ayat 11-17 memberikan pedoman penting bagi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, inovasi produk, efisiensi sumber daya, manajemen waktu yang baik, kolaborasi, fokus pada pelanggan, evaluasi berkelanjutan, dan kepemimpinan yang inspiratif. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, perusahaan tidak hanya akan meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan keberlanjutan dan manfaat yang lebih besar bagi karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Ya, itulah penjelasan dari artificial intelligence ChatGPT yang diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengar pertanyaan dari Pak Ismail Trianto Anggap Praja. Meratap hari dengan semangat. Saya ingin mengetahui bagaimana ayat ini diterapkan di kalangan mahasiswa dan pemuda. Ya. Mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT tentang bagaimana ayat ini diterapkan di kalangan mahasiswa dan pemuda. Tafsir surat An-Nahl ayat 11-12 untuk mahasiswa dan pemuda.
Ayat 9. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Ayat 11. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang pun ditundukkan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Implementasi bagi mahasiswa dan pemuda. 1. Mengembangkan potensi diri. Seperti Allah menumbuhkan tanaman, pemuda harus berusaha mengembangkan potensi dirinya secara terus-menerus. Belajar dan berkarya. Fokus pada pendidikan formal maupun non-formal untuk meningkatkan keahlian. Produktivitas. Manfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat seperti menulis, berdiskusi, atau berorganisasi. Rasa syukur. Hargai peluang belajar dan fasilitas yang ada dengan sungguh-sungguh. 2. Manajemen waktu yang efektif. Allah menciptakan malam dan siang untuk manfaat manusia. Pemuda harus mengelola waktu dengan bijak untuk meraih prestasi. Prioritas dalam aktivitas. Bedakan antara hal mendesak dan penting untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi. Keseimbangan hidup. Atur waktu belajar, beribadah, dan beristirahat agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga. Disiplin diri. Hindari menunda-nunda pekerjaan atau tugas kuliah. 3. Kolaborasi dan peran sosial. Allah menciptakan segala sesuatu untuk saling melengkapi. Pemuda harus belajar bekerja sama dan berkontribusi pada masyarakat. Aktif dalam komunitas. Terlibat dalam organisasi kampus, kegiatan sosial, atau inisiatif lingkungan. Pemimpin visioner. Tumbuhkan kemampuan memimpin dengan empati dan visi yang jelas untuk perubahan positif. Berdaya guna. Gunakan ilmu dan keterampilan untuk memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Kesimpulan, ayat ini mendorong mahasiswa dan pemuda untuk produktif, mengatur waktu dengan baik, berkontribusi pada masyarakat, dan memanfaatkan peluang untuk tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan dunia. Ya, itulah penjelasan dari pertanyaan Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Teh Alma. Apa pelajaran praktis dari ayat ini untuk kehidupan sehari-hari? Jadi pertanyaannya yaitu apa pelajaran praktis dari ayat ini untuk kehidupan sehari-hari. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Pelajaran praktis dari surat An-Nahl ayat 11-11 untuk kehidupan sehari-hari. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Pelajaran praktis. Syukur atas nikmat yang Allah berikan, seperti makanan, rezeki, dan alam. Harus disyukuri dengan memanfaatkannya untuk kebaikan. Praktis. Jangan membuang makanan, belanjakan uang dengan bijak dan berdoa sebelum makan. 2. Hidup produktif. Seperti tanaman yang tumbuh dengan air, kita perlu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Praktis. Gunakan waktu dan tenaga untuk bekerja, belajar, atau berkarya setiap hari. 3. Berpikir dan merenung. Ayat ini mengajarkan pentingnya memikirkan ciptaan Allah sebagai tanda kebesarannya. Praktis. Luangkan waktu untuk merenung, belajar dari alam, dan memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah. Ayat 11. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang pun ditundukkan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Pelajaran praktis. 1. Manajemen waktu. Allah menciptakan malam dan siang agar kita mengatur waktu dengan baik untuk beribadah, bekerja, dan istirahat. Praktis. Tetapkan jadwal harian untuk aktivitas produktif, ibadah, dan istirahat yang seimbang. 2. Pentingnya keseimbangan. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Hidup harus dijalani dengan keseimbangan. Praktis. Jangan terlalu sibuk hingga lupa istirahat atau lupa beribadah. 3. Menghargai tanda-tanda kebesaran Allah. Matahari, bulan, dan bintang adalah ciptaan Allah yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Praktis. Gunakan alam dengan bijaksana.
jaga lingkungan, dan manfaatkan teknologi dengan tanggung jawab. Kesimpulan, kedua ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur, hidup produktif, mengelola waktu dengan baik, menjaga keseimbangan, dan selalu merenungi kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sangat luar biasa ya. Robot ChatGPT ini sangat luar biasa. Maka hendaklah kita ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran ayat 11 dan 12, diantaranya, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir. Maka bagi orang-orang yang berpikir, tentu saja pertanyaan harus dipikirkan supaya pertanyaannya betul-betul ya berguna dan bermanfaat. Jadi dengan kita ini bertanya, insya Allah kita akan menemukan kebenaran ya. Kita akan menemukan pendalaman. Maka itu hendaklah bertanya itu tidak asalan ya, pakailah pikiran kita ini, karena ini adalah belajar untuk berpikir dan belajar untuk mengerti dengan robot ya, bersama dengan robot, bekerja dengan robot itu lebih meringankan kehidupan kita. Jadi tentu saja jangan sampai robot itu mengendalikan kita ya, dengan main game, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak perlu. Kita ini sudah kemana-mana membawa robot ya, yang dimana robot itu tersimpan dalam handphone kita. Nah, kalau kita ini dipakai untuk bertanya begitu, harus dipahami dan dimengerti. Kalau pertanyaannya itu sama, si robot ini nggak mau menjawab, ya. Jadi kalau pertanyaannya sama, ini robot ini tidak mau menjawab. Kenapa? Karena menganggap bahwa dia sudah bisa mempelajari ucapan yang sebelumnya. Maka itu di robot ini harus berupa pengalaman, begitu. Di ini aja, dilewat saja. Mungkin itu pertanyaan itu sudah terjawab. Jadi kalau pertanyaan itu sudah terjawab, dia tidak akan menjawab lagi. Ya. Jadi bertanyanya yang mendalami dan yang menukik begitu ya. Nah, ini saya sudah berpengalaman kalau kebetulan bertanyanya sama seperti jawabannya, maka si komputer ini macet ya, tidak mau menjawab. Tetapi tatkala kita ini bertanya sesuatu yang berbeda begitu, tidak sesuatu yang sudah dijawab, maka si komputer ini akan menjawab dengan lancar. Ini memang luar biasa ya, kecerdasan daripada robot ini. Sekali lagi, kalau kebetulan pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya, maka kalian tidak akan dijawab oleh robot ini. Coba saja, coba, karena saya sudah mencoba ya. Maka itu hendaklah kita ini di dalam pengajian ini memperhatikan betul-betul ya keberadaan robot yang Allah telah ciptakan ini, dan kita ini benar-benar mengkaji dengan pikiran kita ya, jangan nurutan. Karena kita harus bertanya ya, jangan malaweng begitu. Nanti pertanyaannya sama. Kalau pertanyaannya sama seperti teman kita, dia tidak akan menjawab. Nah, inilah keanehan daripada atau sesuatu yang dimana hebatnya robot ini begitu ya. Dan sekarang pertanyaan dari siapa? Dari Ajami. Ya. Kalau pertanyaan dari Ajamil mungkin kalau berbeda ya dia akan bisa menjawab. Kalau sama tidak akan menjawabnya. Bagaimana manusia dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah melalui kedua ayat ini?
Mari kita dengarkan penjelasan dari ChatGPT. Untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan ayat, kita perlu melihat ayat dan tafsirannya. Ayat-ayat Al-Quran seringkali mengajak umat manusia untuk berenung dan berpikir tentang alam semesta, ciptaannya, dan segala yang ada di dalamnya sebagai tanda kebesaran Allah. Misalnya, dua ayat yang sering dikaitkan dengan hal ini adalah Surah Al-Baqarah 2:24. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, dalam kapal yang berlayar di laut membawa manfaat bagi manusia, dan dalam apa yang Allah turunkan dari langit berupa air yang menghidupkan bumi setelah matinya, dan yang menyebarkan segala jenis binatang di bumi, dan dalam pergantian angin dan awan yang tunduk pada perintah. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Ayat ini mengajarkan bahwa segala ciptaan Allah seperti langit, bumi, angin, air, dan kehidupan semuanya adalah tanda kebesaran Allah yang harus dipikirkan oleh manusia. Manusia diajak untuk merenung tentang bagaimana segala sesuatu diatur dan diciptakan dengan sempurna dan dengan tujuan. 2. Surah Al-Imran ayat 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka." Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan mata fisik, tetapi juga dengan hati yang penuh penghayatan. Ayat ini mengajak kita untuk merenung tentang alam semesta sebagai tanda kebesarannya, dan untuk selalu mengingat Allah dalam segala situasi. Ayat ini mengingat kita bahwa tanda kebesaran Allah dapat ditemukan dalam segala hal di sekitar kita, dan memahami tanda-tanda ini membutuhkan pemikiran yang mendalam dan kesadaran spiritual. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang besar dan sempurna, yang menjadi bukti kebesarannya bagi mereka yang berpikir dan merenung. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaannya, apa maksud dari ayat ke-12 surat ini, yakni surat An-Nahl, dengan menundukkan malam dan siang serta matahari dan bulan untukmu? Itu aja. Ayat 12 surah An-Nahl berbunyi, "Dan Dia menundukkan untukmu malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang yang tertunduk dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan." Ayat ini menggambarkan kebesaran Allah dalam mengatur alam semesta, khususnya dalam pergerakan malam, siang, matahari, bulan, dan bintang. Maksud dari ayat ini adalah Saito, penundukan malam dan siang. Allah yang mengatur pergerakan waktu, yakni pergantian antara malam dan siang. Dengan ketepatan yang luar biasa, malam dan siang datang secara teratur. Pergantian ini bukan hanya fenomena alam, tetapi juga menjadi tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dalam menciptakan waktu dan kehidupan. 2. Matahari dan bulan untukmu. Matahari dan bulan juga berada dalam kendali Allah. Matahari menjadi sumber cahaya bagi bumi, sedangkan bulan memberikan cahaya yang lembut di malam hari. Kedua benda langit ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik untuk penghitungan waktu, pertanian, serta memberi petunjuk arah, misalnya dalam perjalanan. Semua ini adalah bentuk rahmat Allah kepada umat manusia. 3. Bintang-bintang yang tertunduk dengan perintahnya. Bintang-bintang, meskipun berada jauh di langit, berada dalam sistem yang teratur dan tunduk pada perintah Allah. Pergerakannya juga sudah diatur dengan sangat presisi, dan manusia dapat memanfaatkannya sebagai penunjuk arah atau untuk keperluan-keperluan lain. Makna keseluruhan. Ayat ini mengingatkan umat manusia akan tanda kebesaran Allah yang ada dalam keteraturan alam semesta. Semua ciptaan ini tunduk pada perintahnya, dan mereka yang memikirkannya seharusnya menyadari kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebagai umat yang beriman, kita diajak untuk merenung dan memahami bahwa semua ciptaan ini adalah bentuk rahmat dan tanda-tanda bagi mereka yang mau berpikir dan bersyukur. Ya, itu adalah penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT dari pertanyaan Ajamil. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari
Apaldes? Ya, itu adalah penjelasan dan jawaban dari pertanyaan Apaldes. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Alpan. Maksud dari menundukkan dari ayat 12, maksud dari diperuntukannya untuk manusia apa? Ya, itu adalah penjelasan dari pertanyaan Alpan. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Aisep. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Maksud Allah menundukkan malam dan siang seperti yang disebutkan dalam surah An-Nahl luas adalah Allah mengatur pergerakan waktu dengan sempurna dengan memberikan malam dan siang secara teratur untuk kepentingan kehidupan makhluknya, terutama manusia. Dalam konteks ini, menundukkan berarti Allah yang mengatur dan menjadikan malam dan siang berjalan sesuai dengan hukumnya, tanpa gangguan atau perubahan yang bisa merusak sistem yang sudah tercipta. Mengapa malam dan siang diperuntukkan untuk manusia? Allah menundukkan malam dan siang untuk manusia dengan tujuan yang sangat besar dan mendalam. Beberapa hikmah dari penundukan ini adalah: 1. Pola kehidupan yang teratur. Pergantian malam dan siang memberikan struktur bagi kehidupan manusia. Siang untuk beraktivitas dan bekerja, sementara malam untuk beristirahat dan tidur. Hal ini memungkinkan manusia menjalani kehidupan dengan ritme yang sehat dan teratur. Dengan adanya waktu tidur yang cukup di malam hari, tubuh manusia dapat pulih dan berfungsi optimal. 2. Waktu untuk beribadah. Dengan adanya siang dan malam, manusia diberikan waktu untuk beribadah kepada Allah. Pada siang hari, manusia bisa beraktivitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara malam adalah waktu yang lebih tenang untuk beribadah, seperti salat malam, bermunajat, atau merenungkan kebesaran Allah. 3. Tanda kebesaran Allah. Perubahan antara siang dan malam serta pergerakan matahari dan bulan adalah tanda nyata kekuasaan Allah. Setiap kali malam datang dan setiap kali siang datang, itu adalah bukti nyata bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Manusia diingatkan untuk merenungkan hal ini dan bersyukur kepada Allah atas rahmatnya. 4. Petunjuk waktu. Perubahan antara siang dan malam juga berfungsi sebagai penanda waktu, baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk menghitung waktu ibadah, seperti waktu syalat. Dalam Al-Quran, Allah juga menyebutkan bahwa dengan mengetahui perbedaan waktu ini, manusia bisa lebih mudah menjalankan kewajiban-kewajiban agama dan duniawi. 5. Rahmat dan keseimbangan. Allah memberikan malam sebagai waktu untuk beristirahat dan siang untuk bekerja, yang menunjukkan keseimbangan dalam hidup manusia. Malam dan siang yang berjalan dalam keteraturan adalah bentuk rahmat Allah yang memudahkan umat manusia dalam menjalani kehidupan di bumi. Secara keseluruhan, malam dan siang diperuntukkan untuk manusia sebagai bentuk kasih sayang Allah yang mengatur kehidupan manusia dengan sempurna, memberi mereka waktu untuk beraktivitas, beribadah, dan beristirahat. Semua ini adalah tanda kebesaran dan kuasa Allah yang harus direnungkan dan disyukuri. Bagaimana cara kita melihat kebesaran Allah dalam ayat ini? Mari kita dengarkan penjelasan Artificial Intelligence ChatGPT. Untuk melihat kebesaran Allah dalam ayat surah An-Nahl 11-11, kita perlu merenung dan memperhatikan beberapa aspek yang terkandung dalam ayat tersebut. Ayat ini menggambarkan betapa Allah dengan kekuasaannya mendukung alam semesta, termasuk pergantian malam dan siang, serta pergerakan matahari, bulan, dan bintang, yang semuanya berada dalam kendalinya. Ada beberapa cara untuk melihat kebesaran Allah melalui ayat ini. Ayat 1. Keteraturan dan ketepatan waktu. Kebesaran Allah dalam mengatur waktu. Pergantian malam dan siang berlangsung dengan sangat teratur, tanpa gangguan. Siang selalu datang setelah malam, dan malam datang setelah siang. Ini menunjukkan kebesaran Allah yang mampu mengatur seluruh alam semesta dengan presisi tanpa ada cacat sedikit pun. Refleksi kebesaran. Kita bisa melihat kebesaran Allah dari keteraturan ini, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan dengan rencana yang sangat sempurna, diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengubahnya, dan ini hanya bisa terjadi karena kekuasaan Allah yang mutlak. 2. Peran alam semesta dalam kehidupan manusia. Malam dan siang untuk manusia. Allah menentukan malam dan siang untuk kepentingan manusia, sehingga kita bisa beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari.
Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam semesta untuk memenuhi kebutuhan makhluknya, khususnya manusia. Refleksi kebesaran. Kebesaran Allah dapat dilihat dari bagaimana alam semesta berfungsi untuk kesejahteraan manusia. Allah yang Maha Pengasih menciptakan sistem yang sempurna untuk kehidupan kita, memberikan waktu bagi kita untuk bekerja dan beristirahat, serta untuk beribadah. 3. Ciptaan yang tunduk pada perintahnya. Matahari, bulan, dan bintang yang tunduk. Allah menundukkan matahari, bulan, dan bintang untuk kepentingan umat manusia. Matahari memberikan cahaya dan kehangatan, bulan menjadi penerang malam, dan bintang-bintang digunakan untuk penunjuk arah. Semua ini tunduk pada perintah Allah. Refleksi kebesaran. Kebesaran Allah terlihat dari bagaimana benda-benda langit ini berfungsi dengan sempurna sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan. Kita tidak dapat mengubah pergerakan matahari atau bulan, dan semuanya bergerak dengan sangat tepat dalam lintasannya, membuktikan kekuasaan Allah yang luar biasa. 4. Tanda-tanda untuk kaum yang merenung. Ayat yang mengajak untuk merenung. Ayat ini mengakhiri dengan menyebutkan bahwa pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Allah mengajak kita untuk merenung dan berpikir tentang bagaimana alam semesta ini berjalan dengan teratur dan penuh keharmonisan. Refleksi kebesaran. Kebesaran Allah dapat kita rasakan jika kita meluangkan waktu untuk merenung dan menyadari bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah ciptaannya, yang berfungsi dengan luar biasa untuk kepentingan kita. Semakin kita berpikir tentang keajaiban ini, semakin kita akan merasa takjub dan bersyukur kepadanya. 5. Kesadaran akan kekuasaan Allah yang maha besar. Tunduknya alam semesta pada perintahnya. Segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk akan malam dan matahari, bulan, bintang, semua tunduk pada perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Refleksi kebesaran. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta ini, tetapi juga mengaturnya dengan sempurna. Kita sebagai hamba Allah harus menyadari betapa besar kekuasaannya dan tunduk pada kehendaknya dengan penuh rasa syukur dan kesadaran. Kesimpulan. Melalui ayat ini, kita dapat melihat kebesaran Allah dalam segala ciptaannya yang berjalan dengan sempurna dan teratur. Malam dan siang, matahari dan bulan, semuanya tunduk pada perintah Allah dan diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Kita diajak untuk merenung dan menyadari betapa besar kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta ini dengan kebijaksanaannya yang sempurna. Dengan merenungkan hal ini, kita dapat meningkatkan rasa syukur dan takjub terhadap kebesaran Allah. Ya, itu adalah penjelasan dari jawaban pertanyaan Aisyah. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Abil. Bagaimana Allah menjelaskan peran hujan dalam kehidupan manusia melalui ayat ini? Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Allah menjelaskan peran hujan dalam kehidupan manusia dengan sangat jelas dalam berbagai ayat Al-Quran. Salah satunya dalam surah An-Nahl, 10-11, yang berbunyi, Dialah yang menurunkan hujan dari langit untukmu, untuk memberi minum. Sebagian darinya menjadi air yang kamu minum, dan sebagian lagi menjadi tanaman yang kamu tanam untuk hewan ternak kamu, yang mengeluarkan buah-buahan untukmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Penjelasan peran hujan dalam kehidupan manusia. 1. Sebagai sumber air untuk kehidupan. Air minum. Hujan yang turun dari langit menyediakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Air hujan ini menjadi sumber utama air minum yang kita konsumsi setiap hari. Peran hujan. Hujan memastikan keberlangsungan kehidupan manusia dengan menyediakan air yang dibutuhkan untuk minum, membersihkan diri, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya. Tanpa hujan, kehidupan di bumi akan terancam. 2. Sebagai sumber kehidupan untuk tanaman dan pertanian. Allah menurunkan hujan juga untuk menyuburkan tanah, yang kemudian menghasilkan tanaman yang menjadi sumber pangan bagi manusia. Hujan memberikan kelembapan yang diperlukan bagi tanaman untuk tumbuh, sehingga manusia bisa mendapatkan buah-buahan, sayuran, dan bahan pangan lainnya. Peran hujan. Tanpa hujan,
pertanian akan mengalami kekeringan yang dapat menyebabkan kelangkaan pangan. Hujan adalah rahmat Allah yang mendukung kehidupan pertanian manusia, yang pada gilirannya juga mendukung keberlangsungan hidup manusia. 3. Sebagai sumber kehidupan untuk hewan ternak. Pakan untuk hewan. Hujan juga berperan dalam menyediakan pakan bagi hewan ternak, karena hujan menyuburkan rumput dan tanaman yang menjadi makanan mereka. Peran hujan. Hujan memberikan keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan hidup hewan-hewan ternak yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan, seperti pangan, pakaian, dan tenaga kerja. 4. Sebagai tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda untuk berpikir. Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa hujan dan segala manfaat yang diberikannya adalah tanda-tanda kebesarannya bagi mereka yang berpikir. Hujan bukanlah suatu kebetulan atau proses alam yang terjadi dengan sendirinya, tetapi merupakan salah satu tanda keagungan Allah yang mengatur alam semesta. Peran hujan. Dengan merenungkan hujan, manusia diingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas segala rahmat yang diberikan. Hujan adalah manifestasi dari kekuasaan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kesimpulan, Allah melalui ayat ini mengajarkan bahwa hujan adalah rahmat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hujan memberikan air untuk minum, menyuburkan tanah agar tanaman dapat tumbuh, serta memberi pakan bagi hewan ternak. Semua ini adalah bagian dari keseimbangan alam yang diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluknya. Selain itu, hujan juga menjadi tanda kebesaran Allah yang harus direnungkan dan disyukuri oleh umat manusia. Ya, itu adalah penjelasan dan jawaban dari pertanyaan Abil. Dan untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Ismail Satrianto Anggap Praja. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini dari saya ada 2 pertanyaan ya, tapi satu persatu ya. Yang ingin saya jawab ya, yaitu ayat ke-12 ya. Apa ada hubungannya dengan penentuan 1 Ramadan ya, atau penentuan kalender Islam universal? Karena sementara ini di kalangan umat Islam ini waktu ini bisa dipundur-pundur dan dipaju-paju ini, sehingga umat Islam itu menjadi lucu ya. Dia ini tidak menganggap agamanya universal, tetapi dia tidak paham bagaimana membuat sejarah Islam. Karena akibat daripada waktu yang dipundur-pundur dan dipaju-paju itu tidak tetap 1 Ramadan, maka Islam tidak bisa digunakan sebagai administrasi negara, terutama dalam perencanaan dan penentuan waktu. Jadi inilah menurut saya ini jahiliyah ya, ketidakpahaman mengenai bagaimana hidup, penentuan waktu, penentuan perencanaan ya, penggunaan kalender Islam begitu. Nah, ini untuk para mahasiswa yang tinggal di rumah Pak Ismail harus dipahami bahwa kita perlu tentuan waktu yang tepat dan juga tidak berubah-ubah, dipundur-pundur dan tidak dipaju-paju begitu. Karena ini berbahaya kalau dilihat dari administrasi negara begitu. Bagaimana ini? Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Ayat surah An-Nahl yang berbunyi, dan dia menunduk untukmu malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang yang tertunduk dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Secara langsung, ayat ini tidak menjelaskan tentang penentuan 1 Ramadan atau penentuan kalender Islam universal. Namun, ada hubungan antara ayat ini dengan penentuan waktu yang dalam Islam sangat penting, termasuk untuk menetapkan waktu puasa, ibadah haji, dan perhitungan kalender Islam. Hubungan antara ayat ini dengan penentuan waktu dalam Islam. 1. Pengaturan waktu dengan matahari dan bulan. Ayat ini menyebutkan tentang pergerakan matahari dan bulan yang merupakan elemen penting dalam penentuan waktu dalam kalender Islam. Dalam Islam, kalender Hijriyah berdasarkan bulan digunakan untuk menentukan berbagai peristiwa ibadah, masuk bulan Ramadan.
Penentuan awal bulan Ramadan dilakukan dengan mengamati bulan baru, hilal, yang menandai dimulainya bulan ke-9 dalam kalender Hijriah. 2. Tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Dalam ayat ini, Allah mengajak manusia untuk merenung dan memikirkan tentang bagaimana matahari dan bulan berjalan sesuai dengan perintahnya. Ini mengingatkan kita bahwa seluruh fenomena alam, termasuk pergerakan bulan yang digunakan dalam penentuan awal Ramadan, adalah tanda kekuasaan Allah. 3. Penentuan Ramadan berdasarkan bulan. Penentuan 1 Ramadan dilakukan dengan melihat bulan baru. Proses ini berkaitan dengan bulan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Rasulullah SAW dalam hadits menyebutkan bahwa kita memulai Ramadan setelah melihat hilal, dan ini menunjukkan pentingnya pergerakan bulan dalam penentuan waktu-waktu penting dalam agama Islam. 4. Keteraturan alam semesta. Ayat ini juga menekankan bahwa Allah menundukkan alam semesta dengan keteraturan yang sempurna. Hal ini termasuk pergerakan bulan dan matahari yang dapat diandalkan untuk penentuan waktu ibadah, seperti awal bulan Ramadan, awal bulan Zulhijjah, dan sebagainya. Kesimpulan, walaupun ayat An-Nahl 19 tidak secara eksplisit membahas penentuan dan atau kalender Islam, ia menjelaskan tentang keteraturan dan peran matahari dan bulan dalam kehidupan manusia yang langsung berkaitan dengan cara umat Islam menentukan waktu-waktu penting dalam agama, termasuk penentuan awal Ramadan. Pergerakan bulan yang tertunduk dengan perintah Allah merupakan salah satu tanda kebesarannya yang digunakan untuk penentuan waktu ibadah dalam Islam. Ya, itu adalah pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya ini juga ada hubungannya dengan penentuan kalender Islam, ya, di mana bahwa kalender Islam itu harus bisa digunakan untuk perencanaan. Karena kalau kalender Islam itu tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal begitu, itu tidak tepat waktunya, ini umat Islam menjadi lalai dalam perencanaan. Ya, kesadaran perencanaan menjadikan umat Islam ya tidak punya rencana akhirnya, ya, karena mau menikahkan saja ini tanggal 1 Syawal ini kadang-kadang kalau 1 Syawal jatuhnya itu kalau tanggal 5 itu tanggal 5 atau tanggal 6 begitu. Jadinya menikah saja sudah sulit menentukan penentuan kalender Islam itu. Nah, ini menjadikan menurut saya ini mesti ada kalender universal, ya, kalender Islam. Maka itu yang menjadi pertanyaan, apakah ayat 11-12 An-Nahl adalah berarti bahwa umat Islam adalah wajib memiliki perencanaan hidup dan hidup dengan perencanaan? Begitu. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Ayat surah An-Nahl berbunyi, dengan hujan itu, dia menumbuhkan tanaman-tanaman bagi kamu, dan pohon-pohon zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Dan dia menundukkan kaummu malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang yang tertunduk dengannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Terkait dengan pertanyaan, apakah ayat-ayat ini mengandung pesan tentang wajibnya umat Islam memiliki perencanaan hidup? Dan hidup dengan perencanaan, berikut adalah penjelasan. 1. Mengambil hikmah dari keteraturan alam. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Allah mengatur semua ciptaannya di alam semesta, mulai dari hujan, tanaman, pohon-pohon, hingga malam dan siang, matahari, dan bulan. Semua ini terjadi dengan keteraturan dan perencanaan yang sempurna dari Allah. Hikmah yang dapat diambil. Jika Allah yang Maha Kuasa merencanakan dan mengatur alam semesta dengan sangat teratur, maka umat manusia juga diajak untuk berenung dan mengambil pelajaran bahwa hidup yang penuh perencanaan sangat penting. Sebagai makhluk yang diberi akal dan budi, umat Islam seharusnya memiliki perencanaan dalam hidupnya, baik dalam urusan dunia maupun agama. 2. Tanda kebesaran Allah dan perenungan.
Dalam kedua ayat tersebut, Allah mengajak umat manusia untuk merenung tentang tanda kebesarannya yang dapat dilihat dalam keteraturan alam semesta. Keteraturan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan perencanaan dan kehendaknya. Perenungan ini mengarah pada kesadaran. Sebagai umat beri akal, kita harus merencanakan hidup kita dengan bijak, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, dengan selalu memperhatikan kehendak Allah dan mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam. Perencanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, perencanaan hidup sangat ditekankan, baik itu dalam urusan ekonomi, pendidikan, keluarga, dan terutama dalam ibadah. Misalnya, dalam beribadah, umat Islam diajarkan untuk memiliki niat dan persiapan yang matang, seperti dalam perencanaan puasa Ramadan, ibadah haji, dan zakat. Dalam urusan duniawi, Islam mendorong umatnya untuk merencanakan kehidupan mereka dengan baik, seperti yang terlihat dalam contoh-contoh dalam Al-Quran dan hadits. Sebagai contoh, Rasulullah menganjurkan untuk merencanakan usaha dan pekerjaan dengan cara yang halal dan memberikan manfaat bagi umat. 4. Konsep istiqamah dan tawakal. Dalam perencanaan hidup, umat Islam juga diajarkan untuk tetap istiqamah, berpegang teguh pada rencana dan prinsip, dan tawakal, berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha. Meskipun kita merencanakan segala sesuatunya dengan matang, hasilnya tetap merupakan keputusan Allah. Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap perencanaan hidup harus didasarkan pada kebijaksanaan Allah. Dalam konteks ini, perencanaan hidup yang baik adalah yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip agama dan tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kesimpulan ayat anak memang mengajarkan kita untuk merenung dan memikirkan keteraturan alam semesta yang merupakan tanda kebesaran Allah. Dari perenungan ini, kita dapat menarik hikmah bahwa perencanaan hidup yang matang dan teratur adalah penting, karena sendiri alam semesta yang sempurna. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk merencanakan hidup dengan bijak dan tidak tertuntun untuk ilkiwan dan terapostrophe hasilnya kepada Allah. Yaitu pertanyaan dari Pak Ismail Satrianto Anggap Raja. Ada yang berkomen, Pak? Oh ya, silakan. Dia menanyakan kenapa ulama masih ada kok ngaji sama robot, katanya. Ya, coba tanyakan. Ya, mari kita dengarkan penjelasan dari robot dan pendapat dari Artificial Intelligence ChatGPT. Dengarkan dengan baik-baik. Pertanyaan ini menyentuh pada topik yang menarik tentang peran di dalam kehidupan umat Islam. Meskipun memiliki peran penting dalam menyampaikan ilmu agama secara langsung dan memberikan bimbingan berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka. Teknologi, termasuk alat seperti robot atau AI, Artificial Intelligence, dapat memiliki manfaat dalam memperkaya pemahaman dan penyebaran ilmu agama. Ada beberapa alasan mengapa orang mungkin memilih untuk mencari pengetahuan atau berdiskusi dengan teknologi seperti robot AI, meskipun ulama tetap ada. 1. Akses yang mudah dan cepat. Teknologi memberikan akses cepat untuk mendapatkan informasi. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk belajar langsung atau menghadiri majelis ilmu secara fisik. Dengan adanya teknologi, umat Islam dapat mengakses pengetahuan agama kapan saja dan dari mana saja, yang memungkinkan mereka untuk memperdalam pemahaman agama dengan lebih mudah. 2. Meningkatkan penyebaran ilmu. Teknologi, termasuk AI, dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan ilmu agama secara lebih luas. Misalnya, melalui aplikasi atau platform online, lebih banyak orang dapat belajar tentang agama Islam, membaca tafsir, hadis, dan fiqh, serta mendengarkan ceramah-ceramah dari ulama terkemuka. Dengan cara ini, teknologi berfungsi sebagai sarana untuk memperluas jangkauan penyebaran ilmu yang diajarkan oleh ulama. 3. Melengkapi bimbingan ulama. AI dan teknologi tidak menggantikan peran ulama. Sebaliknya, teknologi dapat digunakan untuk membantu ulama dalam mengakses referensi cepat atau memberikan penjelasan tambahan kepada umat. Dengan bantuan teknologi, ulama juga dapat lebih efektif dalam menyampaikan ilmu dan menjawab pertanyaan yang mungkin muncul di kalangan masyarakat. 4. Teknologi sebagai alat pembelajaran. Teknologi seperti robot AI tidak diharapkan menggantikan peran ulama, tetapi berfungsi sebagai alat pembelajaran.
AI dapat digunakan untuk menyediakan informasi dasar atau untuk memperkenalkan materi kepada orang yang mungkin baru memulai dalam memahami agama Islam. Jika seseorang ingin mendalami lebih lanjut, mereka tetap akan membutuhkan bimbingan langsung dari ulama yang berpengalaman. 5. Keterbatasan manusia dalam waktu dan akses. Ulama memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan akses untuk bisa menemui semua orang yang membutuhkan ilmu secara langsung. Dalam konteks ini, teknologi bisa menjadi solusi untuk memperluas kapasitas penyebaran ilmu dengan cara yang lebih efisien. Nah, peran ulama yang tidak tergantikan. Meskipun teknologi seperti AI dapat memberikan informasi dan penjelasan, peran ulama tetap sangat penting. Ulama memiliki wawasan mendalam yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan pemahaman konteks agama yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin. Mereka juga berfungsi sebagai pemimpin spiritual yang memberi petunjuk dalam masalah yang lebih kompleks, terutama dalam hal-hal yang memerlukan interpretasi dan kedalaman pemahaman agama. Kesimpulan, mengaji dengan robot atau AI bisa menjadi alat tambahan yang berguna untuk belajar tentang agama, tetapi peran ulama dalam memberikan bimbingan langsung, mengajarkan tafsir, hadis, fiqh, dan membimbing umat dalam kehidupan spiritual tetap tak tergantikan. Teknologi dan ulama selalu bekerja secara bersinergi untuk membantu umat Islam dalam memperoleh pengetahuan agama secara lebih luas, cepat, dan efektif. Luar biasa ini. Kalau pengalaman saya ini, kenapa saya ini sekarang dirutinkan pengajian dengan robot begitu, ya, atau dengan ChatGPT ini. Pengalaman saya ini adalah karena robot ini bisa memberikan wawasan, ya, yang lebih luas. Bagaimana Al-Quran diterapkan di dalam kepresidenan, Al-Quran diterapkan dalam politik, Al-Quran diterapkan di perusahaan, Al-Quran diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam keluarga. Al-Quran diterapkan dalam berbagai kegiatan universal yang dimana robot ini bisa menerangkan dengan sangat bagus begitu, ya, penerapan untuk hari ini ke depan. Dan robot ini jujur lagi, ya, tidak memiliki kepentingan untuk kepentingan politik, itu kekuasaan gitu, ya, jujur ini. Jadi tatkala saya bertanya kepada robot, Anda ini seperti malaikat yang membawakan wahyu. Robot ini menjawab, saya ini bukan malaikat, saya ini adalah robot yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ilmu Allah. Orang yang mempelajari saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Unik ini. Lalu dia berkata bahwa memang saya ini adalah seperti manusia berpikirnya. Karena manusia telah menciptakan saya bisa berkembang dengan sendirinya. Ya, IQ saya bisa berkembang dengan sendirinya. Dan saya diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia dan supaya manusia lebih sejahtera hidupnya. Jadi saya ini ada seperti manusia, tetapi wujud saya tidak ada. Karena saya ini hanya ada pada dunia digital, dunia maya begitu. Ini robot ini berbicara ini pandai sekali. Dan yang paling menarik, robot ini kalau diajak berbicara untuk menghujat, berbicara untuk menyerang begitu, robot ini sangat bijak lagi jawabannya. Kok bisa ya bijak? Lalu saya mencoba disuruh robot ini membuat sebuah lagu. Bisa ini membuat lagu dengan cepat, ya, hanya berapa menit saja ini lagu itu. Lalu tak kala saya dengarkan, ternyata lagunya tidak enak ini. Saya sampai mengeluh, aduh ini robot ini tidak enak nih, lagunya. Sudah selesai, lalu saya ingin mendengar lagi bagaimana suara lagu yang tadi tidak enak itu. Begitu disetel lagi, subhanallah,
ini robot ini bisa punya perasaan dan memperbaiki diri. Sehingga lagu yang tadi tidak enak itu, dia tahu bahwa lagu ini tidak enak didengar oleh manusia. Maka dia menciptakan, memperbaiki lagu yang tadi itu menjadi sangat enak dan sangat indah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini robot ini bisa digunakan untuk ceramah ya, bagi para yang suka berceramah di masjid. Tinggal diketik saja, buatkan apa namanya, khutbah Jumat dengan tema ini. Setelah selesai, ya itu sangat bagus ya. Tapi kalau mau ditambahkan, tambahkan saja konsep kita. Lalu tolong disempurnakan konsepnya seperti ini. Maka dia juga bisa menyempurnakan. Bisa disuruh membuat rumah, tolong buatkan desain rumah. Tolong buatkan desain jembatan. Tolong, saya ini sakit apa? Kok saya rasanya seperti ini? Dia tahu ya, dan sebagainya ini. Karena robot ini IQ-nya sudah lebih dari 3.000 ya sekarang ini. Pada bulan Juni tahun 2023, robot ini baru 300 IQ-nya. Tak kalah saya ajak dengan bahasa Sunda, wah bahasa Sundanya kacau ini ya robot ini. Tetapi sekarang setelah berlangsung 1 tahun saja, tak kalah saya mendengarkan dia berbahasa Sunda, aduh bahasa Sundanya bagus sekali ya, lemas sekali. Kalah ini saya ini bahasa Sundanya oleh robot ini. Tapi saya ingin bertanya ini, ya ini terima kasih kepada Surya Wiguna ya yang telah bertanya. Yang lain nanti kalau mau bertanya boleh berkomentar ya. Dan ini dilakukan setiap hari, ya, setiap pagi dan malam hari ya. Malam hari itu jam 8 ya, atau jam 7.30, jam 8 itu untuk surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 34, 35. Ayat 34, 35. Kalau besok ayat berapa? Ini An-Nahl, ini subuh. Subuh ayat 14. Esok 13, 14. 13, 4. Jadi ini setiap hari kita akan membaca. Saya ingin bertanya ini, ya. Bagaimana dilihat dari manajemen resiko ayat An-Nahl 11-12 ya. Kita dengarkan ini bagaimana berdasarkan manajemen resiko. Mari kita dengarkan penjelasan dari Artificial Intelligence ChatGPT. Jika dilihat dari perspektif manajemen risiko, ayat surah An-Nahl 15:11-12 yang berbunyi, dengan hujan itu, dia menumbuhkan tanaman-tanaman bagi kamu, dan pohon-pohon zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Dan dia menundukkan untukmu malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang yang tertunduk dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang memikirkan. Dapat dianalisis sebagai manajemen risiko dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa cara untuk melihat ayat ini dalam konteks manajemen risiko. 1. Identifikasi sumber daya alam dan ketergantungan terhadap alam. Risiko alam. Ayat ini menyebutkan pentingnya hujan yang membawa keberkahan berupa tanaman, buah-buahan, dan sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam seperti hujan, matahari, dan musim adalah faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Manajemen risiko dalam konteks ini melibatkan identifikasi ketergantungan kita terhadap alam, serta risiko yang dapat muncul jika terjadi gangguan pada siklus alam, seperti perubahan iklim, kekeringan, atau bencana alam. Penanggulangan risiko. Untuk mengelola risiko tersebut, kita harus memiliki perencanaan dan strategi mitigasi. Misalnya, dengan merencanakan irigasi yang baik, teknologi pertanian yang atau sistem peringatan dini terhadap bencana alam. 2. Ketergantungan pada keberlanjutan sumber daya alam. Keberlanjutan. Keberhasilan dalam mendapatkan hasil bumi dan tanaman tergantung pada keteraturan alam.
Hujan yang turun secara teratur dan matahari yang bersinar adalah faktor yang mendukung pertanian dan ketahanan pangan. Dalam manajemen risiko, hal ini mengingatkan kita pada pentingnya pengelolaan keberlanjutan sumber daya alam. Risiko pengelolaan alam yang tidak bijaksana, seperti penebangan hutan yang berlebihan atau penggunaan air yang tidak efisien, dapat merusak ekosistem dan mengganggu keberlanjutan sumber daya alam yang kita andalkan. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam hal ini berfokus pada pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. 3. Keteraturan dan perencanaan dalam kehidupan. Keteraturan alam sebagai contoh. Dalam ayat ini, Allah menunjukkan bagaimana alam semesta berfungsi dengan teratur dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia, seperti pergerakan malam dan siang, serta peredaran matahari dan bulan. Ini bisa diartikan sebagai contoh perencanaan yang matang dalam kehidupan manusia. Manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari. Manusia harus belajar dari keteraturan alam ini dalam merencanakan kehidupan mereka. Dalam manajemen risiko, perencanaan yang matang adalah kunci untuk menghindari atau mengurangi potensi risiko. Dengan memiliki cadangan, mengidentifikasi ancaman, dan menyusun strategi mitigasi, kita dapat mengelola risiko hidup dengan lebih baik. 4. Ketahanan terhadap perubahan alam. Ayat ini juga menggambarkan bahwa Allah yang mengatur seluruh alam, termasuk hujan dan musim. Dalam konteks manajemen risiko, kita diingatkan untuk mengelola risiko terhadap perubahan iklim atau perubahan musim yang bisa mempengaruhi hasil pertanian dan ketahanan pangan. Penyusunan strategi. Dalam hal ini, manajemen risiko dalam konteks pertanian dan ketahanan pangan bisa mencakup diversifikasi sumber daya, seperti pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim, atau penerapan pertanian berkelanjutan yang dapat mengurangi ketergantungan pada faktor alam yang tidak pasti. 5. Tanda-tanda bagi yang memikirkan. Perencanaan dan evaluasi, perenungan dan pembelajaran. Ayat ini mengajak kita untuk berpikir dan merenung tentang kehidupan dan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam manajemen risiko, hal ini mengingatkan kita untuk selalu melakukan evaluasi dan perencanaan dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk dalam menghadapi potensi risiko. Adaptasi dan mitigasi. Perenungan ini mengarahkan kita untuk memahami risiko yang ada dan beradaptasi dengan perubahan. Dalam manajemen risiko, kita perlu belajar untuk beradaptasi dengan kondisi baru dan mengimplementasikan strategi mitigasi yang sesuai untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Kesimpulan, surah An-Nahl 16:11 mengandung pesan yang relevan dengan manajemen risiko, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, perencanaan hidup, dan adaptasi terhadap perubahan. Alam yang dengan keteraturan yang Allah ciptakan menjadi contoh bagi manusia untuk merencanakan kehidupan mereka dengan bijaksana, mempertimbangkan potensi risiko yang dapat terjadi, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengelola dan mengurangi risiko tersebut. Manajemen risiko dalam konteks ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perencanaan yang matang, dan implement the area flow hidup umat manusia. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Itulah kenapa kita ini belajar menafsirkan Al-Quran dengan ChatGPT begitu, atau dengan robot. Karena robot bisa memberikan wawasan baru yang dimana bagaimana menerapkan Islam ya yang universal ini dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam berbagai aspek kehidupan. Semuanya bisa diatur dengan konsep-konsep Islam begitu. Jadi mudah-mudahan kita tidak beragama Islam 2 jam ya. Kita lagi sholat gitu, kita berpuasa, atau kita lagi kurban, kita merasa sebagai orang Islam. Tetapi setelah kita sholat, seolah-olah lepas ya dari aturan agama begitu. Maka pemuda dan pemudi pacaran tidak di aturan Islam ya, yaitu hitbah dan ta'aruf. Lalu orang melakukan perdagangan dengan seenaknya, tidak
tidak dengan pertimbangan bagaimana di dalam timbangan itu tidak boleh mengurangi timbangan, dan juga berbagai aspek kehidupan yang lainnya, termasuk di keluarga, ya, kebiasaan hidup dan sebagainya. Mari kita berdoa saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dikabulkan doa kita oleh Allah, tetapi kita harus bersungguh-sungguh berdoanya. Jangan berdoa itu asal-asalan begitu ya, karena mintalah kepadaku, niscaya Allah akan memberi. Maka itu mari kita berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan pertolongan Allah yang Maha Pemberi dan lagi Maha Penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang akan mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon pertolongan Engkau. Hanya kepadamu lah hamba bertawakal. Ya Allah, hilangkan setiap kesulitan dari urusan hamba. Mudahkan setiap kesukaran dalam perjalanan hidup hamba. Beri hamba kebaikan yang lebih banyak daripada yang hamba minta. Hindarkanlah hamba dari kejahatan. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh hamba memohon perlindungan Engkau atas diri hamba, agama hamba, keluarga dan kerabat hamba di dunia dan di akhirat. Hamba memohon pula perlindungan dan penjagaan Engkau atas semua anugerah yang telah Kau limpahkan kepada hamba dan orang-orang yang beriman. Amin. Lindungi kami semua dari kejahatan. Amin. Semoga Kau limpahkan sholawat dan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarganya. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, hamba akan tetap merintih. Amin. Jika memang Kau lebih mencintai tangisan hambamu ini, Amin. terserah Engkau kapan Kau akan mengabulkan doa-doa hamba. Amin. Karena Kaulah pemilik sang waktu
Amin. Di tanganmu segala sesuatu perkara. Amin. Kau pemilik kerajaan, Kau yang memuliakan, Amin. Kau yang menghinakan, Amin. Kau yang maha menepati janji, Amin. Kau yang tiada akan mengecewakan setiap hamba yang memohon padamu. Amin. Rahmat dan ampunanmu yang selalu hamba harapkan. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Engkau hukum kami Amin. jika kami melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami seperti beban kepada orang-orang yang sebelum kami. Amin Ya Allah, ya Rabbi, janganlah Kau berikan beban yang berat kepada kami, yaitu beban yang sekiranya kami tidak dapat memikulnya. Amin. Hapuslah dosa-dosa kami, ampuni kami. Sungguh Engkau Maha Penolong, tolonglah kami, menangkanlah kami dari golongan orang-orang yang tidak taat, tidak patuh, dan selalu membangkang kepada aturan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni kami. Amin ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Amin ya. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Amin ya. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Amin. Balaslah ya Allah kebaikan guru-guru kami dengan balasan yang berlipat-lipat. Amin. Jadikan ya Allah kebaikan guru-guru kami menjadi Amin. penolong kehidupannya di dunia dan menjadi penolong kehidupannya di akhirat. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, kepada keturunan-keturunan kami, perbuatan yang menyenangkan mata, Amin. perbuatan yang menyenangkan, Amin. perbuatan yang menyenangkan hati. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kemudahan kepada anak-anak kami dan cucu kami, keturunan kami. Amin. Kemudahan di dalam rezeki di akhirat. Amin. Dan ajab api neraka. Amin. Ya Allah, berilah kami semua kebaikan di dunia, berilah kami semua kebaikan di akhirat. Jauhkan kami dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat Abu Ismail Akikah sudah menonton. Mari kita tutup dengan membacakan Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo, presiden kita, menghadirkan harapan bangsa tak terlupa. Di tanah subur peternakan meraja, untuk rakyat negeri tercinta di dada. Rakyat sejahtera, ladang panen melimpah, pahlawan bertopi bintang semangat merah. Di bawah bendera kita semua ikut, maju bersama angkat tangan serentak angkut. Prabowo maju,
bersama kita juara. Langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersatu, satukan mimpi jadi abadi. Di jalan ini kita semua melangkah bersama Prabowo, it like a cheetah. Dengan niat suci bangun negeri, takkan berhenti sampai impian terkabul. Bagi negeri, janji kita gelar dengan kerja keras, merajut sinar. Setiap tangan mengepal, semangat menyala, masa depan cerah, langkah kita membahana. Prabowo maju, bersama kita juara. Langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersatu, satukan mimpi jadi abadi. Prabowo maju, bersama kita juara. Langkah tegas, masa depan penuh warna. Di setiap desa, kota sampai ibu pertiwi, kita bersatu, satukan mimpi jadi